Minasan, konnichiwa. Nah, pada pembelajaran minggu ini kita lanjut membahas bab 20 yaitu tentang keinginan atau masa depan yang ingin dicapai. Shorai, sebelum masuk ke materi saya jelasin dulu ya apa artinya. Silahkan kalian catat. Shorai artinya masa depan, Nihon artinya Jepang, Ni artinya di, Ryugakushitai ingin belajar ke luar negeri. Jadi kalau diartikan dalam satu kalimat, ingin belajar ke luar negeri di Jepang. Nah, kalian sudah terpikirkan atau belum nih? Apa yang ingin kalian lakukan setelah lulus SMA nanti? Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Sulit atau enggak untuk mewujudkannya? Nah, bagaimana juga cara untuk mengungkapkan kalimat seperti ini dalam bahasa Jepang? Mari kita mulai. Oke, di sini ada dua perubahan kata dalam bahasa Jepang. Tai ini biasa dipakai untuk mengungkapkan keinginan. Misalkan ingin makan, ingin tidur, ingin belajar. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Itu menggunakan tai. Contoh, narimas. Narimas itu artinya menjadi. Kalau misalkan ingin menjadi, berarti naritai. Jadi masnya itu dihilangkan menjadi naritai. Contoh lain, tabemas artinya makan. Tapi kalau misalkan ingin makan menjadi tabetai. Masnya dihilangkan. Oke, selanjutnya ini ada kosakata dalam bahasa Jepang. Oke. 1. 日本に留学します。日本に留学したいです。Nihon ni ryugaku shimasu artinya ingin belajar ke luar negeri di Jepang. Kalau Nihon ni ryugaku shitai, belajar ke luar negeri di Jepang. Kalau misalkan Nihon ni ryugaku shitai berarti ingin belajar ke luar negeri di Jepang. Yang kedua, 2. インドネシア大学で勉強します。インドネシア大学で勉強したいです。Indonesia Daigaku de benkyou shitai desu. Jadi masnya dihilangkan, diganti menjadi tai. Ingin belajar di Universitas Indonesia. Yang ketiga, 3. 車の会社で働きます。車の会社で働きたいです。 kuruma itu artinya mobil, kaisha itu artinya perusahaan, de artinya di, hatarakimasu itu artinya bekerja. Jadi bekerja di perusahaan mobil. Kalau misalkan kuruma no kaisha de hatarakitai desu, ingin bekerja di perusahaan mobil. 4. 通訳になります。通訳になりたいです。Suyaku ni narimas. Suyaku itu artinya, dicatat ya, penerjemah. Narimas itu artinya menjadi, ingin menjadi penerjemah. Suyaku ni naritai desu. Kelima, 5. 家を買います。家を買いたいです。 uchi o kaimasu. Kaimasu itu artinya membeli. Uchi itu rumah, membeli rumah. Uchi o kaitai desu, ingin membeli rumah. 6. 会社を作ります。会社を作りたいです。 Kaisha perusahaan, syukurimas itu membuat perusahaan. Kalau misalkan ingin membuat perusahaan, berarti kaisha o
Shukuritai desu. Masnya dihilangkan menjadi tai. Oke, yang ketujuh, gambarnya menikah. 7 25歳頃結婚します25歳頃結婚したいです Hai. 25 sai goro kekkon shimasu. 25 sai itu artinya umur 25 tahun. Sai itu umur, 25. Goro itu artinya kira-kira. Sedangkan kekkon shimasu artinya menikah. Jadi masa depannya tuh dia ingin menikah kira-kira di umur 25 tahun. Oke, shorai nan yo shitai desu ka? Apa yang diinginkan di masa depan? Apa yang diinginkan di masa depan? Shorai nan yo shitai desu ka? Oke, bagaimana cara mengungkapkannya? Nah, ini. 将来何をしたいですか通訳になりたいですそうですか頑張ってください Hai. Shorai nan yo shitai desu ka? Apa yang diinginkan di masa depan? Jawabannya suyaku ni naritai desu. Ingin menjadi penerjemah. So desu ka? Oh, begitu ya. Ganbatte kudasai. Tolong semangat. Kemudian 将来何をしたいですか35歳頃通訳の会社を作りたいですすごいですね将来何をしたいですか35歳頃通訳の会社を作りたいですすごいですね Hai. Sanju gosai goro, kira-kira di umur 35 tahun. Kira-kira di umur 35 tahun. Suyaku no kaisa o sukuritai desu. Ingin membuat perusahaan penerjemah. Jadi di umur 35 tahun dia ingin membuat perusahaan penerjemah. Sugoi desu ne. Hebat ya. Oke, kita lanjut ke coklat. 1将来何をしたいですか通訳になりたいですそうですかいいですね Nah, menurut kalian apa yang diinginkan di masa depan dari listening yang nomor 1 itu? Mari kita dengarkan sekali lagi. 1将来何をしたいですか通訳になりたいですそうですか Hai. いいですね Suyaku ni naritai desu. Ingin menjadi penerjemah. Yang kedua, 2将来何をしたいですか私は日本に留学したいです日本の文化が好きですからいいですね頑張ってくださいありがとうございます頑張ります hai. Dia bilang Nihon ni ryugaku shitai. Dia ingin belajar ke luar negeri di Jepang. Terus dia juga bilang Nihon no bunka ga suki desu. Bunka itu tradisional atau kebudayaan. Karena dia suka dengan budaya Jepang. Ganbarimasu. Semangat. Oke, di sini ada umur dalam bahasa Jepang. Ini ada 17 itu Junanasai, 20 Hatachi, 18 Juhasai, 21 Niju Isai, 22 Sanju Sai, kemudian 19 Jukyusai. Sini ada rangkuman materi. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara menyatakan tempat lahir, terus menyatakan di mana kalian dibesarkan, itu pada minggu lalu. Kemudian menyatakan kapan pindah, lalu pindahnya ke mana.
Itu sudah ya pada minggu lalu. Dan minggu ini kita belajar menyatakan keinginan dalam bahasa Jepang, yaitu shourai. Tugasnya, kalian catat materi minggu ini, lalu buatlah satu teks percakapan yang menyatakan dan menjawab sebuah keinginan masa depan atau shourai. Kayak tadi, shourai nanyo shitai desu ka? Kemudian dijawabnya, kalian tulis apa yang ingin kalian capai. Setelah itu, tulis dengan menggunakan hiragana, lalu tulis juga latinnya ya. Jadi tugasnya 2, mencatat materi hari ini, membuat percakapan yang menyatakan dan menjawab sebuah keinginan masa depan. Ditulis dalam hiragana dan juga latin. Hai minasang, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalau ada pertanyaan mengenai materi dan tugas hari ini, silahkan chat ke sensei. Terima kasih. Ja mata raishu. Domo arigatou gozaimashita.